Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam dimanapun Anda berada, kapanpun Anda menonton. Kembali lagi bersama saya Pak Tejo di podcast KPP Pratama Sampit. Ya, kita di sini membahas tentang pajak ya. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe biar kalian mendapatkan istilahnya pelajaran-pelajaran pajak, apa yang Anda tidak tahu tentang pajak bisa mengikuti channel ini. Nah, kemarin udah membahas tentang PMK 231, gitu kan? Kita udah membahasnya dan sekarang saya akan bersama tamu spesial. Kali ini akan membahas pajak juga tentunya. Mas Bas atau Mas Kosmas? Mas Kosmas. Nah, Mas Kosmas ya. Kebetulan Mas Kosmas ini adalah pegawai di KPP Pratama Sampit. Salah satu pegawai yang akan kita ajak berbincang-bincang mengenai perpajakan. Nah, Mas Kosmas, sekarang ini kira-kira sibuk apa di KPP Pratama Sampit? Saya masih sibuk dengan rutinitas pekerjaan, Mas. Saya kan jabatannya AR. Sebenarnya Mas AR tahu nggak? AR itu apa Mas? Coba jelaskan aja biar kawan pajak juga tahu. AR itu kon representatif. Jadi tugasnya itu pengawasan dan konsultasi wajib pajak. Jadi setiap AR itu pasti memegang beberapa wajib pajak di wilayahnya masing-masing. Gitu. Oh, jadi konteksnya itu di pengawasan dan konsultasi gitu ya. Iya. Konsultasi. Nah, ini berarti kita nggak salah mengundang tamu gitu. Ini saya sebenarnya ingin mengajak diskusi Mas Kosmas masalah PMK pasal PMK 231 ya. Tapi kita juruskan aja ke PPH pasal 22 gitu. Di PMK 231 kemarin itu membahas beberapa sih, tapi kali ini akan membahas pasal 22. Mas, kira-kira pasal 22 itu apa sih gitu? Di PMK 231 ada yang baru nggak sih? Kalau pasal 22 itu sebenarnya simpel aja sih, Mas. Dia sebenarnya membahas soal pembelian barang dari setiap instansi pemerintah, baik pun instansi pemerintah pusat, daerah, dan desa. Jadi pengadaan gitu ya, pembelanja ya, belanja instansi pemerintah ya. Belanja barang dan pengadaan lah. Belanja barang dan pengadaan gitu. Kalau untuk tarifnya gitu Mas? Kalau tarif itu sekitar di 0,25% sampai 1,5%. 0,25% sampai 1,5% gitu. Iya. Tadi Mas bilang masalah belanja dan pengadaan gitu. Nah, saya tahu kalau misalnya bendahara-bendahara itu kan sering tuh belanja-belanja dan lain sebagainya gitu. Tapi kemarin teman saya itu juga bertransaksi sama instansi pemerintah gitu. Masalah catering gitu. Kira-kira catering juga kena nggak Mas pasal 22? PPh pasal 22. Kalau catering tuh emang banyak sih yang mempertanyakan soal catering, Mas. Masuk ke pasal 22 atau yang pasal lain lah. Tapi sebenarnya catering itu dalamnya ada jasa ya. Itu sebenarnya nggak masuk ke pasal 22 tapi masuk ke pasal 23. Jadi perlu diluruskan kembali ya bahwa catering itu nggak kena pasal 22 gitu. Terus yang kena kira-kira contohnya seperti apa Mas? Yang kena tuh kayak untuk pembelian instansi pemerintah tuh seperti pengadaan meja, terus pengadaan ATK sama pengadaan itu sama kayak komputer, terus alat elektronik yang digunakan mereka itu pasti dipotong. Jadi kalau misalnya bendahara instansi pemerintah itu kayak beli laptop itu kena ya, beli kertas kena ya. Terus sering belanja di instansi pemerintah itu seperti kayak membangun gitu Mas, seperti misal bendahara sekolah gitu, yang Mas bilang tadi bendahara sekolah itu kan biasanya membuat kelas baru atau membuat aula gitu. Apakah seperti itu juga kena pasal 22 gitu? Kalau untuk yang soal membangun itu masuknya ke FINA Mas, ke 4 ayat 2 sama nanti kayak ada PPN-nya juga gitu. Gitu PPN ya. Kalau PPN nanti kita bahas di podcast selanjutnya. Nah, kalau misalnya tahu nih membangun, tapi membangun sendiri. Kalau sekolah belanja materialnya. Iya. Nah, belanja itu kena. Belanja untuk material kena. Kena berarti tetap ya kalau untuk urusan membangun kalau membangun sendiri kena pasal 22, tapi kalau menggunakan pihak ketiga itu kenanya di jasa tadi ya. Iya, benar. Saya pengen tanya sih sebenarnya, ada nggak sih yang nggak kena pasal 22 gitu? Pastinya ada sih Mas, kayak pembelian air, terus listrik, sama bahan bakar, sama minimal pembeliannya itu ada di 2 juta rupiah. Itu nggak dikenain pasal 22. Berarti ada kisaran maksimum gitu ya, ada kisaran minimum ya untuk kena pasal 22 gitu. Jadi yang belanja di bawah 2 juta dia nggak kena pasal 22. Nggak kena. Yang belanja di atas 2 juta dia dikenakan pasal 22. Iya.
Oke, jelas. Berarti tadi ada air, ada bahan bakar, terus apa lagi Mas? Ada pembelian listrik, Pembayaran listrik ya, listrik, pembayaran ya. listrik, air, bahan bakar, pembayaran Hmm. listrik. Sama minimal 2 juta, itu baru yang kena pasal 22 gitu ya. Benar sekali. Oke, siap. Nah, ini saya pengen diskusi nih, Mas. Sama Mas Kosmas. Saya punya teman gitu. Kebetulan dia salah satu istilahnya pengusaha gitu kan. Dia pernah bertransaksi sama instansi pemerintah gitu. Dia pernah bertransaksi sama instansi pemerintah. Kiranya kok dia menanyakan pada saya gitu. Saya ini udah dipungut pasal 22 oleh bendahara. Tetapi kenapa saya masih membayar pajak penghasilan apa gitu yang 0,5% gitu. Kalau nggak salah PP 23 itu ya? Iya, Nah, PP PP 23 23. 0,5%. Kan dia udah kena nih 1,5. Kenapa dia harus bayar lagi 0,5%? Padahal usaha dia memang cuma itu aja gitu. Jual kertas gitu ke instansi pemerintah. Jadi gini Mas Tejo, banyak sekali pertanyaan Pak Tejo. Oh, Pak Tejo ya. Maaf sekali lah. Kasihan Bu Tejo. Jadi gini Pak Tejo. Sebelumnya itu pertanyaannya banyak sekali ya soal ini udah dipotong, masih dikenain ini. Jadi di aturannya perpajakan itu ada namanya PP 23 itu ya, peraturan pemerintah 23. Sebelumnya PP 46 sih 1%, sekarang udah jadi 0,5%. Jadi banyak tuh yang pertanyaan soal gitu, ini udah masih dipotong, terus masih dikenakan 0,5%. Itu nanti kan kalau di kantor pajak itu ada tuh fasilitas namanya surat keterangan. Pernah dengar saya surat keterangan. Nah, surat keterangan itu nantinya bisa dipakai untuk wajib pajak atau rekanan tadi agar tidak dipotong oleh pasal 22, nanti bisa cuma dikenain PP 23 yang hanya 0,5% itu. Untuk mendapatkannya itu nanti bisa ke kantor pajak. Untuk bisa mendapatkan surat keterangan itu nanti dikenakan oleh rekanan agar tidak dipotong pasal 22. Jadinya cuma dikenakan 0,5% dari PP 23. Jadi biar nggak dikenakan ganda, ada fasilitas gitu ya yang harus kita ajukan di kantor pajak gitu ya. Namanya tadi Mas surat keterangan. Surat keterangan. Kalau kita udah dapat surat keterangan itu, udah minta nih ke kantor pajak, diapain Mas gitu? Jadi nanti kasihkan aja ke rekanan agar nggak dipotong. Tinggal membayar cuma yang PP 23 tadi yang 0,5%. Tapi yang minta rekanan kan ya? Iya. Yang minta rekanan nih, teman saya minta ke kantor pajak, dapat nih suratnya. Terus dikasih ke instansi pemerintahnya gitu ya? Iya, benar. Dikasih ke instansi pemerintahnya, nih saya punya esket gitu. Jadi nanti kalau udah dikasih, apa yang terjadi? Yang terjadi ya nggak dipotong tadi, yang pasal 22 tadi nggak dipotong. Jadi gitu. Cuma pasal yang PP 23 tadi yang agrisnya membayar setiap bulan jadi atau saat transaksi yang terjadi. Setelah menggunakan esket surat keterangan tadi, itu yang hanya kena 0,5% gitu ya? Iya. Oke. Berarti saya udah nggak perlu lagi membayar pajak sendiri ya kalau misalnya emang usahanya seperti itu gitu ya? Nah. Oke, jelas. Nah, tadi udah pasal 22 udah, pertanyaan teman saya juga udah. Ini yang terakhir nih Mas, gitu. Kalau misalnya mau membayar gitu. Caranya gimana mau bayar? Kalau membayar tuh ada beberapa cara sih Mas. Lewat online, kalau enggak datang ke kantor pajak itu minta namanya billing. Billing? Iya, kode billing ya? Iya, kode billing. Bukan membayar di kantor pajak, tapi minta kode billing dulu. Nanti dikasih. Nggak bisa ya bayar di kantor pajak ya? Nggak bisa dong. Bayar tuh harus di bank persepsi kayak bank pemerintah lah. Nanti bisa minta tadi sampai ke kantor pajak minta kode billing, nanti dikasih, bisa langsung ke kantor pos atau ke bank persepsi atau bank pemerintah. Saya pernah dulu bikin billing sekali kalau nggak salah, bikin billing coba-coba. Itu kalau nggak salah masukkan NPWP ya, pertama masukkan NPWP, terus habis itu bulan apa mau bayar pajak, terus tahun berapa. Nah itu kalau nggak salah ada kayak kode store-nya tersendiri Mas gitu. Kalau untuk pasal 22 ini kode store-nya seperti apa sih Mas? Kalau kode store-nya itu ada 3 kan, tadi ada instansi pemerintah pusat, instansi pemerintah daerah, sama instansi pemerintah desa. Jadi dimulai dari jenis akun pajaknya itu di 41122, terus ke kode store-nya untuk pemerintah pusat daerah yang menggunakan APBN itu 910. Untuk yang pemerintah daerah itu 920. Terus yang desa itu 930 itu kode store-nya. Jadi tadi yang pertama kodenya 41122 gitu. Itu jenis akun pajaknya. Jenis akun pajak. Terus yang kode store itu yang 910 buat yang pusat gitu ya, APBN. Terus 920 buat yang daerah. Iya. Terus 930 yang desa. Desa. Ya, itu tadi sumber dananya gitulah ya. Benar. Oke, udah bisa berarti untuk membayar pajak ya teman-teman semua.
Nah, kalau bendahara setelah melakukan transaksi pasal 22 perlu lapor nggak, Mas? Kan kewajiban pajak lapor kan ya, Iya. kewajiban utama. Kalau memang untuk setiap wajib pajak itu memang kewajibannya itu pembayaran sama pelaporan sih ya, tetap untuk lapor lah. Oh, tetap untuk lapor. Untuk Mm-mm. mekanisme pelaporannya? Laporannya bisa datang kantor pajak, nanti bisa konsultasi di helpdesk atau di akun representatif masing-masing kayak saya tadi memegang setiap wajib pajak kan. Nah, Oh, gitu. iya iya iya. Berarti istilahnya kalau belum tahu cara pelaporannya bisa langsung ke sana gitu ya. Mm-mm. Oke. Nah, mungkin kawan-kawan pajak semua udah tahu apa itu pasal 22 gitu kan. Mulai dari apa aja sih yang kena pasal 22, berapa tarifnya, dan lalu apa aja sih yang dikecualikan dari pasal 22 gitu. Dan yang paling penting adalah tentang esket tadi, supaya tidak dikenakan tarif ganda perpajakan gitu ya. Untuk pelaporannya udah dijelaskan sama Mas Kosmas, untuk pembayarannya juga udah dijelaskan sama Mas Kosmas. Nah, terima kasih banyak Mas Kosmas untuk Sama-sama, malam Pak ini Tejo. menemani saya membahas pajak gitu ya. Iya. Nah, pada kawan pajak semua, terima kasih telah menonton. Jangan lupa kalau ada pertanyaan diketik di kolom komentar, minta like-nya, dan jangan lupa subscribe. Bunyikan lonceng supaya mendapatkan informasi perpajakan yang lengkap dari kita. Oke. Sampai jumpa.